Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria hadir kembali di edisi Kamis 25 April 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Di lintas siar Jalan Nomor 48 Bojonegoro, kebersamaan kita selama 1 jam masih bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kali ini Bincang Sehat bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Dr. Sahrul Anam, beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, tema kita yang kita ambil adalah waspada dan cegah penyakit malaria. Bagi kamu yang ikutan gabung berpartisipasi mungkin bertanya-tanya seputar penyakit malaria, bisa telepon ataupun WhatsApp di nomor 0823 3994777. Sekali lagi di nomor 0823 3994777. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Dr. Sahrul Anam. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Oke, sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Udah mulai itu ya dok, perkembangan ya? Perkembangan. Iya, kemarin naik berapa Mbak? 5 kilo Mbak ya? Ya berarti tandanya nggak kena malaria. Oh gitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah dokter, kalau kita ambil tema kita di siang hari ini kan tentang penyakit malaria nih. Apakah di Bojonegoro saat ini sedang mewabah yang namanya malaria? Kalau untuk di Bojonegoro alhamdulillahnya tidak. Gitu. Cuman sekarang ini ya lagi memperingati Hari Malaria. Oh, begitu ya. Sedunia. Oke, memperingati Hari Malaria Sedunia. Tanggal berapa dokter? 25 April. 25 April, pas ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih dok, penyakit malaria ini sebenarnya asal muasalnya dari mana sih? Kok ada ria-rianya gitu? Kembali lagi faktor pembawanya itu nyamuk. Iya, cuman bedanya sama yang demam berdarah kemarin atau cikungunya kemarin, itu kalau malaria itu dia bukan virus yang menginfeksinya, tapi dia kayak parasit gitu. Gitu ya? Iya, parasit yang hidup di dalam tubuh nyamuk. Wow, nggak bisa kebayang nih, parasit berarti kan dia parasitnya apa dok nih? Parasitnya malaria, Plasmodium. Gitu ya. Padahal kan bukan virus ya, Bukan. tapi parasit tubuh di dalam nyamuk. Agak kecil ketimbang virus kan? Iya betul. Itu tadi aku kalau bayangin jadi kayak gimana ya? Itu parasit di dalam nyamuk kemudian digigit ke manusia, dimasukkan otomatis masuk ke dalam tubuh manusia. Itu yang bikin kekebalan tubuh kita sakit karena itu. Iya, yang bikin darah merah kita itu dihancurkan sama parasitnya. Oh gitu. Jadi parasit itu menghancurkan sel darah merah. Kalau demam berdarah yang dihancurkan, yang diinfeksi kalau demam berdarah dari virusnya menginfeksi tubuh kita. Bukan karena sel darah putihnya ya? Sel darah putihnya malah turun dia kalau darah putih. Gitu. Oke. Nah, sedangkan malaria sendiri nih dok, sebenarnya asalnya dari mana nih? Negara mana yang sekiranya pertama kali kok bisa muncul yang namanya malaria gitu? Kalau malaria itu negara-negara yang endemis, jadi yang cuacanya itu ya cukup dibilang lebih kering lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Contohnya di Indonesia itu daerah kayak seperti Papua, NTT, Maluku, daerah-daerah timur itu banyak yang sumber-sumber dari malaria, banyak kasus yang di sana terjadinya malaria di sana. Di daerah kering? Di daerah kering. Oh gitu ya. Semoga aja nggak sampai masuk Bojonegoro deh. Sudah cukup gitu ya. Makanya kalau perjalanan ke sana itu kita harus melalui beberapa tahap pengobatan dahulu agar tidak terindikasi terkena penyakit malaria ini. Kalau mau pergi ke Papua, ke NTT, jadi kita kasih obat dulu. Oh gitu. Nanti sepulang dari sana juga dikasih obat juga. Gitu ya. Enak jalan-jalannya di sekitaran aja kalau gitu ya. Cuman daerah timur juga lebih indah Mbak untuk pemandangannya. Betul. Indonesia ini loh ya. Nah dokter, penyakit malaria itu kalau
kita lihat kasat mata nih bagi orang awam mungkin sebelum kita masuk ke medis nih, ciri-cirinya orang yang terkena malaria itu kayak apa dok? Ciri-cirinya dia demam, menggigil, tapi demamnya itu dia ada fase sembuhnya. Fase sembuhnya itu semisal ada jenis banyak macamnya Mbak untuk malaria. Ada yang fase sembuhnya itu 2 hari dia demam lagi. Ada fase sembuhnya yang 3 hari dia demam lagi. Jadi dia hari pertama demam, 2 hari dia normal. Jadi hari ketiga dia demam lagi, atau enggak dia hari keempat demam lagi. Jadi ada tergantung dari jenis yang menginfeksi, jenis parasit malarianya yang menginfeksi di dalam tubuh manusia itu. Gitu ya. Jadi kalau habis digigit, inkubasinya berapa lama dok? Inkubasinya sekitar 5 sampai semingguan. Gitu ya? Iya. Oke, habis itu dia akan merasakan demam, menggigil, tinggi, turun, kok kayak normal lagi. Terus hari keempat lah, kok demam lagi gitu. Itu jadinya malaria. Terus badan tuh kayak lemes banget, terus lebih nggak bisa ngapa-ngapain, makan menurun. Soalnya yang dihancurkan tuh sel darah merah. Gitu. Sel darah merah berkurang, akhirnya ya tubuh kita menjadi lemes juga. Oke. Apakah sampai muncul bintik begitu untuk malaria? Kalau malaria enggak ya. Jadi kalau demam berdarah pasti. Kalau itu bintik itu malah kalau kayak demam berdarah bintik itu menandakan dia penyembuhan. Gitu. Iya, biasanya munculnya tuh di atas hari ke-6. Kadang hari ke-5 juga. Oke. Rada plong gitu ya. Iya. Kenapa rada plong? Jadi gitu, yang membedakan kalau malaria itu kalau digigit itu nggak muncul bentol gitu ya. Kalau demam berdarah itu di hari ke-5 atau ke-6 baru akan muncul untuk sama siklus demamnya juga dia beda. Ya kayak hari pertama dia demam, 2 hari jeda agak demam, terus hari selanjutnya setelah 2 hari jeda agak demam itu dia demam. Itu yang membedakan. Kalau demam berdarah dia demamnya naik turun. Naik turunnya itu hari pertama sampai hari ketiga dia demam terus gitu. Terus hari ketiga sampai keempat dia demamnya turun sesuai siklus. Jadi hari kelima enamnya naik lagi. Jadi kalau yang malaria kan udah ada jedanya 2 hari 3 demam, hari ketiga langsung demam lagi. Oke. Nah, kalau orang terkena malaria nih dok, berarti si nyamuknya ini kan beda ya dengan nyamuk demam berdarah. Kalau nyamuk demam berdarah itu kan konon katanya dia itu pakai baju garis-garis gitu. Nah untuk nyamuk malaria nih, apakah sama nyamuknya? Untuk jenisnya itu familinya sama. Cuman untuk jenisnya itu berbeda. Tetap satu keluarga. Jadi nggak bisa membedakan juga kayak kemarin. Keluarga nyamuk yang sangat merugikan gitu ya. Iya. Nggak pernah ganti baju dia. Jadi nggak bisa membedakan. Jadi ya pokoknya kita harus melindungi semua dari serangan nyamuk lah intinya. Gitu ya. Jadi memberantas bintik nyamuk lah untuk mencegah hal itu secara umum lah Mbak. Oke, jadi kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu nih insan Madani ya, apalagi kalau di musim seperti ini nih dok, ini termasuk masih pancaroba ya? Masih musim hujan. Masih ya. Baru hujan. Jadi yang namanya malaria ada kemungkinan, tetapi ya semoga saja tidak sampai lah ya, karena seperti yang dokter sampaikan tadi, kemungkinan lebih besarnya itu di daerah-daerah kering yang endemis di timur sana gitu. Tapi pernah juga ya dulu Bojonegoro juga sempat gitu loh, iya kayaknya sempat juga ada beberapa kasus gitu. Ya mungkin karena pendatang atau dia habis perjalanan kayak gitu. Nah kalau gejala-gejalanya tadi sudah disampaikan. Nah, lalu apakah penyakit malaria ini bisa disembuhkan dengan rawat jalan aja atau harus rawat inap dokter?
Tergantung dari kondisi pasien. Gitu. Iya, kalau memang kondisi pasiennya memungkinkan untuk rawat jalan, ya rawat jalan. Kalau dari kondisi pasiennya tidak mungkin untuk rawat jalan, tidak bisa tidak mungkin untuk rawat jalan, ya dirawat inap nanti. Soalnya dari malaria itu juga bisa menyebabkan kematian. Kalau pasiennya itu fase berat. Kalau yang menginfeksi itu dari parasit yang khusus itu aja gitu kan, ada banyak parasit malaria, ada 4 kalau nggak salah. Ada parasit paru, pipa, malaria ovale, kemudian malaria banyak lah, ada 4. Jadi yang paling parah itu yang harus rawat inap itu yang terkena parasit paru itu, yang bisa terjadi sampai shock. Oh gitu. Iya. Wah, ini berarti iya ya. Aku sampai larva kalau kita pernah lihat di buku-buku itu kan seperti itu nih dok, lebih besar dari itu kok bisa gitu loh. Ya bisa aja sih ya, memang harus seperti itu udah. Nah kalau sudah tahu nih gejalanya seperti itu, penyebabnya adalah nyamuk gitu ya, kita berarti memang harus memberantas semua perkembangan nyamuk gitu ya, supaya tidak muncul di sekitar kita gitu. Tetapi kalau secara Nurul nih dok, dari daerah sana ke sini, kalau nyamuk nggak mungkin ya, pasti pembawanya akan manusia itu tadi. Nah, apakah penyakit malaria itu bisa menular dok? Bisa menular dari yang membawa itu. Oh gitu. Jadi misal orang yang sakit itu, terus faktor nyamuk menggigit dia, terus nanti kan masih ada kayak parasitnya di dalam tubuhnya itu. Nah, ketika para nyamuk itu gigit si pasiennya itu yang bekas perjalanannya itu, dia bisa menyebar juga. Jadi kan pembawanya tetap nyamuk gitu ya. Wah, siklusnya itu muter terus. Jadi harus disembuhkan faktornya itu. Iya. Dan si nyamuk itu tidak akan kesakitan ya. Iya. Tidak kesakitan tapi langsung meninggal sama. Oh dia habis gigit kan mati ya dok ya. Meninggal betul. Iya. Ya salah sendiri ya dia yang nularin. Orang dia yang nularin gitu. Oke. Nah setelah tahu nih ternyata itu juga bisa menularkan melalui nyamuk lagi gitu. Pengobatan untuk malaria kira-kira sampai berapa lama nih dok? Kalau untuk pengobatan biasanya itu sampai 2 mingguan kalau tidak salah dari penelitian itu. Untuk pengobatan jadi nggak sampai bulan-bulan. Dan ketika sudah pengobatan itu larva bakal hilang ya dok ya? Insya Allah. Nggak akan meninggalkan itu ya? Iya. Bukan bekas dong, maksudnya di dalam darah soalnya ya. Bekas luka. Oke, ya 102,5 Radio Madani FM masih bersama Materi Ani ya. Bagi kamu yang mungkin penasaran dengan yang namanya malaria, langsung saja bertanya kepada Dr. Samsul Anam. Sahrul. Biar bersuara nih maksudnya. Oke, dengan Dr. Sahrul Anam di nomor 0823 399 477707. Valeria tunggu sampai nanti pukul 3 ya kebersamaan kita, dan jangan kemana-mana. Setelah ini Valeria bakal kembali menemani kamu semuanya. Oke, 102,5 Radio Madani FM di Siar Jalan Tengah nomor 48 Bojonegoro. Him for the weekend mengantarkan kita di menit ke 43 lepas dari pukul 14 siang, dan masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan. Masih ada perbincangan yang sangat menarik tentang penyakit malaria. Kembali bersama Dr. Sahrul Anam. Beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, dokter, kalau kita bicara tentang malaria itu kan jarang-jarang gitu ya. Kalau dulu itu memang sempat booming gitu. Sekarang teralih atau tergantikan dengan yang namanya demam berdarah gitu. Nah, apakah penyakit malaria itu mempunyai penyakit penyerta, dok? Maksudnya mungkin ketika seseorang terkena penyakit malaria itu ada komplikasi penyakit lain yang bisa membahayakan juga gitu? Ada. Jadi sesuai penelitian itu untuk komplikasi ketika kita kena malaria itu bisa kena ke ginjal, ke paru-paru, apalagi yang ibu hamil itu juga bahaya.
Apa dong efeknya? Bahayanya itu kan seharusnya kayak mikroba, virus ataupun bakteri itu tidak bisa masuk ke pembuluh darah untuk menembus plasenta. Atau apanya tadi itu yang plasenta itu ari-arinya itu kalau kata orang awam kita bisa menembus itu, tapi untuk parasit ini bisa menembus ke sehingga bisa menyebabkan kematian pada bayi gitu ya. Tapi yang khusus jenis yang falciparum itu aja. Oh gitu, jadi memang tidak Semua malaria ya. yang jenisnya yang bisa tembus ke falciparum. Oke. Nah dokter, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum dokter Ridwan di Dandar. Apakah ada cara untuk sembuh total dari yang namanya malaria? Karena orang tua saya nih pernah terkena malaria nih dok, saat di Papua dan dalam kondisi tertentu kambuh lagi gitu. Gimana nih dok? Kalau untuk sembuh total tergantung dari itunya Mbak, tergantung dari malaria yang parasitnya yang mana dulu yang terkena. Tuh. Oh, Jadi gitu. harus diperiksakan secara berkala memang sampai 1 bulan biasanya. Oh, Jadi gitu. diperiksakan di hari ke-1, ke-3, ke-27 sampai 1 bulan itu kita periksakan sampai benar-benar memang hilang larvanya dengan pemeriksaan laboratorium tertentu yang spesifik seperti hapusan darah tepi dan sebagainya. Jadi ketika seseorang itu terkena penyakit malaria, terus dia sudah dinyatakan sembuh, itu harus melakukan pemeriksaan secara berkala selama 1 bulan ke depan. Gitu. Untuk mengetahui apakah parasitnya itu masih ada atau enggak gitu ya. Oke. Dan itu seperti disampaikan, apakah bisa kambuh lagi gitu dok? Bisa kambuh lagi ketika masih ada parasitnya di dalam tubuh itu. Gitu. Nah, apakah ketika melakukan rawat inap nih dok, itu kan ketika didiagnosa sudah malaria, sudah dilakukan pengobatan, sudah boleh pulang, itu kan artinya sudah sembuh gitu. Sudah sembuh dong? Ya, enggak juga, maksudnya belum tentu juga, cuma kondisinya udah bagus, cuma harus dilakukan pemeriksaan secara berkala, tetap harus kontrol lagi kan, saran dari dokter spesialis mesti harus kontrol lagi itu. Hari sekian, hari sekian. Oh gitu. Nah gitu nih Mas Ridwan ya yang ada di Bandar. Jadi kalaupun sudah pernah atau sudah sembuh dari penyakit malaria ya, tetap harus ada kontrol lagi paling tidak 1 bulan ke depan gitu ya, untuk mengetahui apakah malarianya itu masih ada di dalam darahnya atau tidak gitu. Oke, di belakang Mas Ridwan mungkin ada yang ikutan gabung lagi, silahkan saja di 0823 399 17707. Nah, gimana nih dok untuk pencegahannya? Maksudnya untuk nanggulangin supaya kita tidak terkena malaria itu dok. Pertama ya kita harus waspada terhadap penyakit malaria. Misal kita ingin perjalanan ke daerah-daerah yang terkena banyak penyakit malaria, kita harus periksakan ke dokter dulu, kita konsultasikan dulu, dok ini saya mau berjalan kayak gini. Jadi kita dokter tuh ngerti bagaimana cara menanggulangi agar dia tidak terkena malaria. Biasanya tuh dikasih obat dari hari pertama sebelum dia berangkat sampai dia pulang, dia dikasih obat sebanyak itu agar tidak terkena penyakit malaria saat perjalanan ke timur. Gitu. Kalau timur menghindari penyakit malaria itu berarti memang benar-benar disiapkan gitu dok ya, pertahanan tubuhnya itu supaya tidak terkena penyakit. Itu apa hanya penyakit malaria aja atau ada penyakit lain dok? Yang di mana itu? Kalau mau perjalanan ke timur yang supaya tidak terkena penyakit banyak sih mbak. Oh gitu ya? Gitu. Tetapi yang dikasih waktu itu mestinya malaria. Karena yang paling banyak khususnya memang malaria. Oh gitu. Oke. Jadi harus ke barat aja dok, mencari kitab suci. Gitu ya. Oke, nah Insan Muda Madani ini, jadi kalau boleh saja, sah-sah saja kita melakukan perjalanan kemanapun ya, tetapi tetap harus konsultasi lah paling tidak untuk kesehatan kita. Mau kemana, harus ngapain, proteksi diri itu memang benar-benar penting. Betul banget. Oke, masih bersama kita di menit ke-48 nih, masih ada sekitar 12 menit ke depan. Bagi kamu yang mungkin mau bertanya di belakang Mas Ridwan, silakan saja
di 0823 3994 7707. Valida tunggu. Nah dokter, berarti kalau memang kita harus waspada, yang namanya waspada kan tetap aja waspada nih dok. Terus apakah ada pencegahan atau penanggulangan lain dok? Penanggulangan lain ya agar tidak tergigit nyamuk itu ada kayak pakai lotion, terus kayak pembuangan limbah-limbah yang berserakan dengan genangan air yang banyak jentik nyamuknya, sekalian juga kita memberantas demam berdarah juga. Oke. Karena memang nyamuknya hampir-hampir sama gitu dok ya. Nggak ada labelnya sih mereka. Iya, kita harus secara umum lah agar kita pencegahannya itu menyeluruh juga. Gitu. Oke. Tadi terbersit pertanyaan gitu dok. Kenapa sekarang jadi hilang ya? Ya. Saya nanya kenapa kok yang orang timur nggak terkena Iya. Mungkin gitu ya. Kenapa ya? Mereka aman-aman aja, malah pendatang yang dapat gitu. Karena sistem tubuh imunnya itu beda. Gitu ya. Karena dia udah terbiasa dengan parasit tersebut, imunnya juga sudah terbentuk. Wow. Apakah dalam arti mereka di dalam tubuhnya sudah ada parasitnya dong? Bisa jadi. Gitu ya. Cuman dia imunnya sudah terbentuk, akhirnya tidak sampai gitu. Apa kemungkinan besar mereka hampir rata-rata sudah pernah terkena? Sudah pernah. Gitu. Kasusnya kan paling banyak ya ketika pendatang baru ke sana terkena penyakit malaria ketika makan. Oke. Ya. Jadi malaria ini memang benar-benar penyakit yang kadang-kadang hampir sama lah ya, kalau kita bilang dengan DB hampir sama lah gitu. Jadi tetap yang seperti dokter sampaikan tadi, kita tetap harus waspada walaupun kita tidak bisa serta-merta menghindari, tapi yang namanya nyamuk yang sekarang apalagi sudah pancaroba, kita masuk ke musim penghujan ya dok ya, sudah mulai muncul genangan kayak gitu. Jadi ya hindarin aja yang namanya hal-hal yang menyebabkan mereka berkembang biak gitu. Karena kita tidak tahu ya dok ya, nyamuk yang mana yang bakal menggigit kita dimanapun, belum tentu di sekitar rumah kita, mungkin ketika kita belanja atau kita lagi di mana ya dok ya, mereka juga nggak pilih-pilih mau gigit siapa gitu. Oke. Dokter, kita akan break sebentar untuk mendengarkan Aban Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi sambil dari kemana-mana. Setelah ini Valeria bakal kembali bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Waktu di Madani menunjukkan pukul 14:56 dan kebersamaan kita bersama Dokter Sahrul Anam. Sudah mendekati penghujung acara nih, sebagai closing statement dok untuk Insan Muda Madani, silakan. Penyakit malaria ini ya dibilang bahaya banget. Tapi kan sekarang kan udah ada pencegahan untuk pengobatan agar tidak terkena malaria. Kita juga tidak melarang untuk perjalanan ke timur. Soalnya kan Indonesia ini sangat indah, semuanya terdiri dari banyak pulau, lautannya juga indah-indah, apalagi di daerah timur itu juga sangat indah semua, indah sekali itu. Tapi alangkah baiknya kita juga waspada akan malaria. Ketika kita mau perjalanan ke daerah timur, yaitu kita harus periksakan diri kita terlebih dahulu, konsultasikan ke dokter. Gitu. Jadi ya ke rumah sakit terlebih dahulu, ke dokter spesialis terlebih dahulu untuk konsultasi ketika kita mau perjalanan ke sana agar tidak terkena malaria yang ada di daerah timur tersebut. Jadi pesan saya itu aja. Jadi jangan takut untuk berjalan ke timur, tapi ya harus waspada juga untuk malaria. Oke, terima kasih dokter. Semoga saja Insan Muda Madani tidak was-was terlalu gitu ya. Boleh-boleh saja asal tetap konsultasi gitu ya dokter ya. Oke, Insan Muda Madani. Kebersamaan kita untuk hari ini saya sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang selalu stay tune bersama Valeria dari pukul 2 tadi sampai pukul 3 saat ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit.